Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Inikah Kesempatan Terakhirku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena dunia kita hari ini bukan semakin baik. Setuju Bapak Ibu? Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus 3, bisa dibuka Mbak, ayat 11 dan 12. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya dan Bapak Ibu dituntut untuk suci dan saleh hidup kita. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam nyala api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Alkitab yang mengatakan bahwa dunia kita ini akan bukan saya yang ngomong loh ya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dunia kita ini akan hancur dan binasa. Kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini diteguhkan dengan kondisi dunia kita hari ini. Dunia yang tidak pernah berhenti dengan gejolak, peristiwa-peristiwa yang menggetarkan jiwa. Kita melihat gempa yang disertai dengan tsunami. Dulu saya waktu masih kecil itu kalau namanya tanah longsor ya longsor aja. Gempa aja. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu bisa melihat di media itu gempa disertai dengan liquid. Tanah bisa menjadi seperti air loh. Benar? Ini hal yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Belum lagi kebakaran hutan yang merajalela. Hari ini dunia mengalami krisis yang begitu sangat luar biasa. Semua pengusaha, semua pekerja mengalami krisis yang luar biasa. Semua kena dampak Bapak Ibu. Belum lagi terorisme yang mengancam keberadaan orang-orang yang beribadah. Belum lagi wabah virus, pandemik. Bapak Ibu kalau melihat sejarah, Bapak Ibu lihat di Google sejarah pandemik virus. Itu ngeri-ngeri loh. Dan hari ini terulang lagi 2020 wabah COVID-19. Belum lagi nanti perang. Inilah wajah dunia kita Bapak Ibu. Dunia yang sedang menunggu kehancurannya. Dan kebenaran ini diyakini dan diakui oleh hampir semua manusia. Bapak Ibu di sini ada yang gak percaya kalau dunia kita akan hancur? Ada? Hampir semua manusia yang ada di muka bumi ini meyakini kebenaran ini. Bahwa bumi sedang menunggu kepada kehancurannya Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca ini itu tidak bermaksud untuk nakut-nakutin Bapak Ibu. Tidak bermaksud untuk membuat Bapak Ibu untuk pesimis hidup. Tidak. Seharusnya kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca bahwa dunia akan dihancurkan ini seharusnya memacu kita untuk lebih giat lagi berjuang. Lebih giat lagi untuk kita memperjuangkan kehidupan yang benar. Kita memacu hidup kita berjuang supaya kita memperoleh perkenanan hidup di hadapan Bapa kita di surga. Saya melihat banyak orang-orang yang lagi kondisi seperti ini itu makin nekat. Anak-anak Tuhan hari ini yang jahat tambah jahat, yang fasik tambah fasik Bapak Ibu. Ini ngeri Bapak Ibu. Makanya di kondisi pandemi hari ini, Alkitab berpesan kepada kita supaya kita benar-benar dapat mempergunakan waktu kita dengan baik. Maksudnya dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Itu artinya kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan kepada Bapak Ibu itu, pergunakanlah dengan baik. Jadikanlah hidup kita ini untuk bergumul, berjuang, mencapai titik kehidupan yang sampai Tuhan disenangkan.
Saya mau pergunakan waktu yang ada, kehidupan yang saya miliki hari ini, saya mau pergunakan dengan baik-baik. Dunia kita tambah jahat. Hari-hari ke depan ini akan semakin jahat. Kalau Bapak Ibu melihat fenomena hidup manusia yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu dan Saudara dapat menyaksikan bahwa begitu banyak orang yang hidupnya sembarangan loh. Banyak orang yang hidupnya ceroboh dan tidak ada tekad, tidak ada niat untuk menjadi baik. Yang jahat bertambah jahat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 13 dikatakan, sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan Bapak Ibu. Banyak manusia yang tidak menyadari bahwa hidup ini pasti berakhir. Jalan hidup ini ada ujungnya Bapak Ibu. Semua manusia akan menghadap tata pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuatnya selama hidup. Pak, berarti semua orang tahu dong kalau mereka pasti berakhir. Tahu. Begitu banyak orang yang sudah tahu bahwa hidupnya akan berakhir, tapi nggak mau berubah. Sudah tahu bahwa kondisi pandemi seperti ini, tanda-tanda zaman terus Tuhan berikan, itu masih begitu banyak orang-orang yang tidak mau membenahi diri. Memang susah sih Pak, untuk menjadi baik itu susah Pak. Kenapa? Ya karena Petrus bilang warisan nenek moyang. Itu dari lahir, kita diajari apa sih sama orang tua kita? Diajari apa sih sama sekitar kita Bapak Ibu? Diajari cinta dunia, kehormatan, diajari apa lagi? Diajari hal-hal yang kedagingan. Kemudian ketika kita terima Tuhan, kita tahu kebenaran, Tuhan bilang begini, matikan semuanya. Itu nggak mudah loh. Kalau Bapak Ibu tidak melatih untuk mematikan kedagingan kita, saya yakin Bapak Ibu tidak akan dapat mencapai standar kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Seseorang kalau tidak mau berjuang untuk hidup benar, dia tidak akan pernah memiliki hidup yang benar. Kalau seseorang tidak berusaha hidup baik, dia tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Saya sedih sekali lihat orang-orang Kristen yang sudah tahu bahwa dunia ini akan berakhir. Dunia bukan semakin baik, dunia semakin buruk, dunia semakin jahat. Tapi Bapak Ibu masih nekat berharap agar dunia menjadi baik. Hal itu ditunjukkan melalui nekatnya dengan berdoa. Mereka nekat. Loh Pak Saiful tidak setuju kalau kita berdoa supaya Indonesia damai. Loh, semua manusia menghendaki semua kita ini damai. Siapa sih nggak pengen nyaman? Siapa sih nggak pengen aman? Tapi jangan sampai karena kita ingin nyaman, kita pengen aman, kita menentang kehendaknya. Kita tetap bertanggung jawab, berusaha memahami maksud Tuhan itu apa. Dengan setiap peristiwa gejolak yang ada ini, kita mulai melihat, oh berarti Tuhan mau datang ini. Aku harus berkemas-kemas ini. Oh Tuhan mau datang ini. Aku nggak boleh hidup sembarangan. Bukan berusaha menentang Tuhan dengan aku menolak corona, aku mengusir pandemi. Saya bukan tidak setuju, cuma caranya yang nggak benar. Tak tunjukin ya, siapa sih yang menggoncangkan dunia kita ini. Kita buka dalam Matius 10 ayat 34. Bisa minta bantu Mbak Mary? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Lagi Mbak, Lukas 12 ayat 49. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Siapa yang melemparkan api? Tuhan Yesus. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku mengharapkan api itu telah menyala. Bapak Ibu baca lagi di Wahyu 5. Wahyu pasal 5 sampai Wahyu pasal 11. Baca di rumah Bapak Ibu. Itu yang bisa membuka meterai sehingga bumi digoncangkan. Itu anak domba Allah. Jadi kalau hari ini bumi diguncangkan, bumi terus mengalami gejolak demi gejolak, itu Tuhan yang melegalisir Bapak Ibu.
Orang percaya harusnya menyadari bahwa dunia ini akan terus digoncang oleh Tuhan sampai Dia datang. Bumi akan terus mengalami gejolak dan sampai satu titik dibinasakan. Dan orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, dituntut harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Harus sepenanggungan dalam penderitaannya bersama dengan Dia. Orang Kristen harus menderita bersama dengan Tuhan. Harus sepenanggungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun, saya dan Bapak Ibu, harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Taruh pikiran di sini, ya. Sama lagi. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, saya pun harus juga mempersenjatai dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, kesempatan ini, waktu yang sisa, kesempatan. Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Kristus telah mengalami penderitaan badani. Kamu juga harus bersiap-siap supaya kamu juga mengalami penderitaan badani. Seseorang yang menderita dengan Tuhan, dia akan berhenti berbuat dosa. Kan orang Kristen kan nggak mau menderita ya. Pengennya apa orang Kristen? Enak, nyaman. Tuhan baik. Baiknya Tuhan itu apa? Baiknya Tuhan itu kita selevel anak 5 tahun atau selevel anak 30 tahun. Dibedain. Ya. Kalau anak saya bilang, papi baik, papi baik. Papi beliin mainan, kasih mainan, papi baik. Papi minta uang beli jajan, kasih uang, papi baik. Kalau papi bilang, belajar, papi jahat. Tidur nggak boleh malam-malam, papi jahat. Paham? Tapi kalau anak dewasa enggak mikirannya. Baiknya bukan karena pemberian, bukan karena gift-nya. Baiknya karena Tuhan itu baik supaya saya diselamatkan. Jadi penderitaan badannya dialami oleh setiap orang percaya di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Terluputnya gimana terluputnya? Terluputnya itu Bapak Ibu dipelihara. Dipelihara. Tuhan kita tuh kalau memberkati kita, ada kerjasama. Kerjakan bagianmu, aku mengerjakan bagianku. Orang Kristen itu harus begitu, mengerti. Di hadapan Tuhan kita itu harus dewasa. Ini akhir zaman loh. Tuhan mau datang loh. Bapak Ibu mau anak-anak terus. Bapak itu pengen anaknya dewasa. Namanya orang tua pengen anaknya bertumbuh dewasa. Begitu pula dengan Tuhan. Dia mengatakan, aku ini ngomong sama kamu nggak bisa. Kamu cuma makan bubur. Kamu nggak bisa makan makanan kasar. Tuhan menghendaki supaya kamu dewasa makan makanan yang kasar. Supaya hidup kita dapat dinikmati Tuhan. Di akhir zaman ini Bapak Ibu, Tuhan menghendaki itu. Supaya lewat penderitaan yang kita alami, lewat gejolak, peristiwa-peristiwa yang digoncangkan oleh Tuhan melalui dunia ini, kita mulai dewasa Bapak Ibu. Kita mulai menyadari bahwa dunia kita ini akan berujung kepada kebinasaan. Dan kita harus mempersiapkan diri supaya kelak ketika Dia datang, kita didapati setia. Pak, jangan kereng-kereng dong kalau ngomong. Tadi yang ngomong Alkitab kan, kita harus menderita. Bukan saya yang ngomong ya. Tadi Alkitab mengatakan bahwa kita harus menderita badani. Yang ngomong Alkitab bukan saya Bapak Ibu. Bahwa kita orang-orang yang menerimanya juga menderita penderitaan badani seperti Dia. Karena penderitaan yang kita alami ini Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Korintus 4 ayat 17, itu dikatakan begini,
bahwa penderitaan yang Bapak dan Ibu alami dan saya alami itu mengerjakan kemuliaan yang kekal. Saya bacakan ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh melebihi, lebih besar dari penderitaan yang ringan, kata Paulus. Penderitaan yang ringan yang kita alami hari ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di langit baru dan bumi yang baru. Ini kebenaran Bapak Ibu yang seharusnya membuat kita itu lari secepat-cepatnya. Kita nggak boleh santai. Mau datang loh, Pak Saiful, berarti kalau mau datang kita nggak usah kerja. Bekerjalah dengan maksimal, jadi berkat buat orang lain. Dipelihara Tuhan, tapi pemeliharaan Tuhan itu kita nggak boleh menerimanya seperti anak kecil. Kita harus tetap berjuang. Kita nggak boleh malas. Amin ya, amin ya. Makanya Bapak Ibu, latihlah diri kita, perjuangkanlah hidup kita. Kita harus berpikir begini, inikah hari terakhirku? Inikah kesempatan terakhirku? Jangan-jangan corona nggak berhenti. Siapa tahu? Ya kan? Jangan-jangan tahun depan ini dia akhir segalanya. Kita nggak tahu. Makanya benahi diri kita. Kita jaga diri kita. Supaya kita semuanya nanti ketika menutup mata, kita didapati setia. Saya berpesan Bapak Ibu, ayo di akhir zaman ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai menyadari dan berubah. Jaga diri baik-baik, jaga kebersihan, berusaha pokoknya jangan sampai terkena virus. Kalau kena ya sudah, berusaha sembuh. Kalau nggak sembuh, ya nggak apa-apa. Yang penting hidup kita sudah berkenan. Amin. Kita nggak tahu loh COVID ini berhenti kapan, kita nggak tahu loh. Ekonomi dunia lagi bukan turun, terjun payung. Inilah wajah dunia kita. Bapak Ibu kalau sampai hari ini masih bisa duduk di sini, masih bisa nyanyi, ya, masih pegang duit, masih bisa berkata Tuhan, haleluya. Itu artinya kesempatan kita untuk kita memperbaiki diri kita. Saya datang dari Surabaya ke sini, itu anugerah Pak. Anugerah. Saya pergunakan hidup saya sebaik-baiknya supaya hidup saya menyenangkan Tuhan. Begitu pula saya mengajak Bapak Ibu semua, ayo saya mengajak Bapak Ibu, kita semuanya, kita senangkan Tuhan. Kita nggak tahu detak jantung kita berhentinya kapan, kita nggak tahu. Jam berapa, hari apa, minggu apa, bulan apa, tahun apa, kita nggak tahu. Ya, cuma saya berpesan lewat mimbar ini, ayo kita bersama-sama berjuang, bersama-sama menyadari, berubah seperti yang Bapak kehendaki. Supaya nanti ketika kita menutup mata, kita didapati setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.